Adit, lo tau gak hari Senin itu bakal ada ulangan kimia? Bohong enggak? Gua aja belum liat GC, sumpah. Serius, tadi Pak Abi baru kasih tadi malam jam 6. Hah? Sumpah, kemarin gua udah tidur jam segitu. Capek banget gua abisnya. Sumpah, lo aja tahu gak materinya? Tahu sih. Bicarain apa nih? Wih, Rangga. Rangga. Lagi ngomong tentang ulangan kimia nih, bakal ada kan ya? Iya, gua kemarin malam baca GC. Gua masih nonton YouTube kemarin malam. Ya ada lo kan emang pinter, beda. Tahu deh. Gua Udah ngerti belum besok materinya apa? Gue sih udah sedikit ya. Gua aja belum belajar, belum tidur kemarin. Mumpung gua udah lumayan ngerti nih ya, gua ajarin nih kalau kalian. Boleh. Ya, Wah. Oke teman-teman, balik lagi. Suatu kali ini kami akan membuat teman-teman biar bisa ngerjain ulangan kimia besok. Nah, sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Angga Sidra Putra dari kelas 13 absen 21. Nama saya Yaskel Kifli dari kelas 10-3 dengan nomor absen 35. Saya Aditya Dikara Wisaksono dari kelas 13 absen 1. Oke, jadi kita akan bahas 2 soal biar teman-teman bisa lebih mantap dalam ngerjain soal mengenai bilangan kuantum. Ini soal yang pertama nih. Waduh. Oke, teman-teman dicoba kerjain ya. Jadi kita bantu nih. Coba Ki, satu Ki. Oke, jadi untuk nomor 1 kita harus mencari di mana dari set ini yang mustahil. Di mana dari itu kami ketemu 5, namun kita hanya pilih 4, dan untuk yang terakhir kalian cari sendiri ya. Ya. Lalu untuk set-set mustahil, pertama ada B. Nah, kenapa? Karena jika bilangan kuantum utamanya adalah 1, berarti berada di golongan 1, dan jika bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1, artinya P. Dan tentunya 1P itu tidak mungkin ya. Karena dalam 1 hanya bisa S dan tidak bisa P. Nah, alasan kedua adalah jika bilangan kuantumnya utamanya 1, kan berarti pasti S. Maka bilangan kuantum magnetiknya itu batasannya itu hanya 0 dan tidak bisa mencapai sampai 2 seperti yang di soal salah. Lalu untuk set yang kedua yang mustahil adalah yang F. Dikarenakan bilangan kuantum azimut tentunya tidak bisa negatif, oke? Karena yang paling kecil adalah 0 yang artinya S. Betul. Nah, oleh karena itu, jika bilangan azimutnya -1, maka bilangan kuantum magnetiknya pasti tidak bisa ditemukan, ya kan? Betul. Nah, itu set yang mustahil juga ada C. Karena jika azimut 1, pembatasan untuk magnetiknya itu -1 sampai 1. Dan tidak bisa mungkin mencapai sampai -3 ya. Lalu ya tentunya dari BK spin yang kita bisa lihat, bilangan quantum spin tidak mungkin 0 karena bilangan quantum spin hanya ada +1,5 atau -1,5. Oh. Lalu untuk set keempat yang mustahil adalah set H. Dikarenakan jika azimutnya 1 itu artinya P, dan pembatasan untuk magnetik P adalah -1 sampai 1 dan tidak mungkin sampai 2. Iya. Lalu juga dari yang kita bisa lihat, bilangan quantum spin-nya itu tidak mungkin 1 ya. Karena bilangan quantum spin hanya ada +0,5 sama -0,5. Kasih. Nah, sekarang Nomor untuk dua, Dek. nomor 2 tuh diminta untuk carilah 2 set yang bilangan kuantum yang tidak mustahil dalam kapsul B dengan unsur yang ada di kapsul A. Nah, jadi di sini kelompok kami mengambil 2 set, yaitu set A dan D. Set A itu di sini kita diminta konfigurasi unsur dan nomor atom, diagram orbital, golongan, dan periode. Di sini konfigurasi elektron subkulitnya untuk yang A itu 1s2, 2s2, dan 2p4. Jadi unsur dan nomor atomnya itu unsur varunada 8 dari set A ya teman-teman. P. Nah, lalu diagram orbital, karena elektron subkulitnya itu P, maka cuma ada 3 ruangan, dan karena ada 4, maka terisi dulu jadi atas, jadi -1, 0, 1, lalu balik lagi ke -1, dan arah panahnya ke bawah, yang berarti bilangan quantum spinnya itu -0,5 sama bilangan quantum magnetiknya -1. Nah, golongannya tuh ada 6A sama periodenya tuh terletak di periode kedua. Nah, lalu untuk yang D itu konfigurasi elektron subkulitnya itu 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Yang berarti elektronnya itu
unsurnya itu value ada dengan nomor atom 11. Dan karena elektron subkulit terakhir itu terletak di kulit es, berarti hanya memiliki satu ruangan dan di subkulit tersebut cuma ada satu elektron, yang berarti panahnya ke atas, yang berarti bilangan kuantum spinnya itu setengah sama bilangan kuantum magnetiknya itu 0. Ah, Nah, lalu golongannya terletak di 1A dan periode ketiga. Nah, ya teman-teman, itu 2 soal bertentu bisa lebih mantap untuk contoh-contoh soal untuk ulangan besok. Nah, Eski, Ded, udah ngerti belum Ki? Udah ngerti belum? Aduh, untuk Mendingan sih jujur ya. Ya. gue juga mendingan tapi masih agak bingung ya. Nah, kira-kira butuh apa nih? Apa yang butuh? Analogi. Ya analogi, contoh biar ya. lebih jelas ya. Coba, kita kan di CC pasti punya locker nih. Nah, anggap aja elektron dalam sebuah unsur itu adalah kombinasi locker di CC. Jadi kita tahu locker CC itu merupakan kunci yang terdiri dari kombinasi 4 angka ya. Sama seperti bilangan kuantum, di mana itu ada 4. Itu bilangan kuantum utama, azimut, spin sama magnetik ya. Betul. Tapi itu yang magnetik itu baru spin. Nah itu pasti dicari satu-satu biar ketemu unsur yang tepat dan sesuai dengan bilangan kuantumnya. Karena setiap unsur pasti punya bilangan kuantum yang unik dan berbeda antara unsur-unsur di tawa periodik. Sama seperti locker, di mana setiap orang pasti punya locker yang beda-beda dalam kombinasinya biar aman lah, jangan dibuka sama teman-teman yang lain biar nggak iseng. Nah, jadi yang pasti kombinasi angka pertama itu menandakan yang bilangan kuantum yang awal, itu utama. Lalu yang misalnya kedua itu bilangan kuantum azimut, yang ketiga itu bilangan kuantum magnetik, dan terakhir itu spin. Dan pasti kita kalau buka locker pasti urutannya dari yang pertama yang keempat ya Ki. Pasti ya. Pasti yang pasti kita audionya 1, 2, 3, 4. Sama kayak kalau misalnya kita mau cari spin dulu, pasti kita cari magnetik dulu biar tahu ruangan-ruangannya. Nah, gitu kan. Nah, juga kalau misalnya kita mau mengubah kode locker kita, pasti itu karena faktor eksternal ya. Misalnya karena kita rasa gaman, karena teman-teman kita tahu voice locker kita ubah. Pasti. Atau biar kita lebih gampang dibuka, kita copy punya teman. Cuman itu gak aman ya, jadi contoh. Sama kayak misalnya unsur kalau mengalami ionisasi positif ataupun negatif itu bisa mencapai konfigurasi elektron yang mirip dengan unsur yang lain, sehingga itu bisa dibilang mirip ya. Nah gitu. Jadi mungkin analoginya gitu ya, anggaplah bilangan kuantum itu sebagai kombinasi locker di CC biar lebih ngerti bilangan kuantum. Jadi sekian dari gitu ya. Mungkin soal-soal yang belum coba ikutin lagi biar lebih mantap buat ulangan besok. Oke, dadah teman-teman. Dadah.